Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pagi ini saya kedatangan teman yang bernama siapa namanya? Mas Yosi. Mas Yosi. Jadi pagi ini Mas Yosi ini pengen menceritakan tentang pengalaman horor atau mistik yang pernah dia alami di Alas Purwo. Jadi ibaratnya Mas Yos ini pernah melakukan perjalanan spiritual bersama dengan kawan-kawannya. Iya, betul. Kalau boleh ini Mas Yosi coba diperkenalkan dulu dirinya ke penonton. Oke, boleh. Supaya penonton tahu Mas Yosi ini kegiatan sehari-harinya apa, kenapa bisa tertarik dengan hal-hal mistis, kenapa bisa sampai ingin melakukan perjalanan-perjalanan spiritual, tujuannya apa. Coba dijelaskan dulu kepada teman-teman semuanya. Ya, teman-teman sekalian, nama saya Yosi Iskandar, bisa dipanggil Yosi. Kalau masalah tertarik atau enggaknya itu sebenarnya awalnya itu dari obrolan kawan-kawan ya. Obrolan kawan-kawan yang ayo iseng-iseng yuk, ayo ke tempat horor, ada apa sih di sana. Awalnya sih saya nggak tertarik ya, awalnya tuh nggak tertarik. Jadi yang bikin saya tertarik tuh ada satu momen di saat kita lagi ngobrolin hal-hal yang seperti itu, ada satu sosok yang saya lihat, dan bagi saya itu bukan hal yang lumrah karena selama ini saya belum pernah mendapatkan momen-momen di mana saya bisa ngelihat hantu ya, kasarnya kita bilangnya, kasarnya kita bilang itu hantu. Nah, di situ saya ada keinginan pengen tahu awalnya, ingin tahu kenapa saya bisa melihat dan apa ya dan siapa dia gitu. Oh, berarti awal kejadian itu Mas Yosi ini tiba-tiba bisa melihat hal gaib gitu ya? Iya. Dalam bentuk aslinya atau Yang perwujudannya? pertama saya lihat itu sekedar ini apa sih namanya, masih samar-samar ya. Cuman namanya kita ya manusiawi ya. Ketika melihat itu saya coba berusaha, ini apa sih gitu. Nah itu tuh semakin menjadi. Tiba-tiba ada perubahan warna di situ kan, astagfirullahaladzim, saya pun kaget dong. Berarti berawal dari rasa penasaran ya? Ya betul Mas. Jadi pengen mendalami atau mencari jawaban atas pertanyaan kenapa sih saya bisa melihat yang seperti itu? Iya. Apa yang saya lihat? Nah, terus kenapa Mas Yosi ini sampai bisa atau sampai kepikiran gitu melakukan perjalanan spiritual di Alas Purwo? Emang Alas Purwo itu apa sih? Lokasinya di mana? Iya. Alas Purwo itu apa? Jadi kita bisa sama-sama belajar ya kan, kita bisa sama-sama merefleksikan pikiran kita. Oh, Alas Purwo itu ternyata ini gitu. Coba diceritain kenapa bisa sampai ke Alas Purwo. Awalnya sih nggak di Alas Purwo ya, saya awalnya tuh pengennya tuh saya menelusuri di mana tempat saya dulu tinggal, yaitu di Bali. Nah, cuman karena kebetulan kawan-kawan pada interest pengen nyoba yang langsung wah, padahal saya pun juga kaget ya kan. Di situ terbesit di pikiran saya kenapa enggak. Nah, awal mulanya memang terjadi kompleksi antara kawan satu dan kawan yang lainnya karena kan menurut mereka ngapain sih jauh-jauh ke sana, kenapa nggak di tempat ini aja Di Bali maksudnya. ya Kak. Dan kebetulan karena kampung saya juga di Banyuwangi Mas. Oh, berarti Alas Purwo ini di Banyuwangi. Iya. Jadi saya di situ nyari tahu tuh yang di Banyuwangi apa aja karena kebetulan pada saat itu orang tua juga ada Asli acara di Banyuwangi. kampung. Ya ada acara di kampung, jadi saya nyari dulu tuh di internet, baca-baca historinya Alas Purwo itu seperti apa, dan ada yang membuat saya tertarik. Jadi di situ ada perkataan di Mbah Google, kita sebutnya Mbah Google aja ya. Mbah Google itu dia menyebutkan bahwasanya Alas Purwo itu adalah salah satu hutan pertama, peradaban pertama sebelum terbentuknya Pulau Jawa. Nah, atau bisa dibilang ini hutan tertua dan hutan terbesar mungkin. Berarti dia istilahnya tempat yang sudah lama ya. Iya benar. Sejarah lah, punya sejarah yang panjang ya Alas Purwo. Iya benar. Ya. Nah dari situ itu kenapa ya udahlah, saya berpikir ya udahlah
Jadi itu saya voting ke kawan-kawan, ayo siapa yang mau berangkat. Jadi pas waktu itu kita berangkat akhirnya cuma berdua. Menyedihkan. Ya masih sedih sih. Ada kawan saya bernama Ferdi, yang lagi satu saya sendiri. Itu tahun berapa itu melakukan Itu perjalanan kalau nggak spiritual itu? salah di tahun 2020 awal di Januari. Dulu. Berarti udah Covid ya? Pas Covid kan 2020. Pas Covid cuman bisa dibilang ini ya, bisa dibilang masih awal ya, masih belum booming lah ya. Jadi masih bisa jalan-jalan jauh, masih belum ada aturan pembatasan. Iya, benar-benar. Berarti berangkat dari kampung halaman di Banyuwangi, akhirnya tertarik dengan sejarah-sejarahnya gitu. Iya. Jadi saya awalnya tuh tentunya minta izin lah ke orang tua karena kan itu kampung sendiri, apalagi bisa dibilang ibu ada OSING-nya. Nah, jadi di situ saya minta restu sama ibu, sama bapak, akhirnya mereka merestui dan saya juga mengajak kawan. Nah, setelah hari pertama ketika saya ingin ke sana, setiba saya di Banyuwangi malam itu juga saya mimpi. Ini mungkin iya, jadi kayak kesannya manifestasi ya, kayak apa yang kita pikirkan, otak ini kayak bentuk visualnya secara tidak langsung. Tentang Alas Purwo Iya, itu. apa yang kita lihat, soalnya kan saya kan sempat baca-baca yang saya bilang sebelumnya Mas. Berarti sebelum ke sana Mas Yosi ini juga sempat baca sejarahnya ya. Iya. Sampai akhirnya visualnya itu muncul di dalam mimpi ya. Iya, muncul di dalam mimpi dan itu kan menurut saya wah, pengalaman baru pertama kali ya, first impression buat saya. Nah, di situ tuh hari pertama saya mimpi, saya diajak jalan-jalan, Mas. Di dalam mimpi itu. Iya. Jadi ada seorang bapak-bapak merinding. Biasa lah ya. Hadir mungkin ya. Hadir. Ajak ngopi aja sekalian, mau ada kopi. Seruput dulu, men. Bentar. Guys, ini bukan berarti kita ini ya iklan rokok, ini cuman perantaranya biar enak, men. Jadi pada saat mimpi itu saya diajak oleh kakek-kakek, jenggotnya panjang, ada mungkin sekitar di bawah ini ya, di bawah dada. Ada jenggotnya. Iya, di bawah dada, diajak ikut naik sepeda Ke Alas Purwo. sebelum itu nggak di Alas Purwo, di hutan. Jadi ketika itu saya jalan, entah tiba-tiba terus kayak mental gitu, Mas, mental tiba-tiba di sana, terus diajak Kayak kedorong gitu. iya, kayak kedorong. Padahal saya tidak pernah memikirkan ya tidur aja gitu loh, Tidur layaknya manusia biasa tidur ya. ya. Nah, saya pikir wah, kenapa bisa diajak ya kan? Ya udahlah, coba saya ikutin lah. Ya tentunya saya bilang assalamualaikum, permisi, dan dijawab Sama bapak itu. ya. Mas Yosi pernah nggak ketemu atau melihat wajah yang mirip dengan bapak yang di mimpi itu? Kalau orang sih enggak ya, karena sekeliling saya Berarti istilahnya orang tua ini Mas Yosi nggak kenal lah gitu ya? nggak kenal, sama sekali nggak kenal. Cuman Mas, kalau mungkin melihat sosok yang hampir mirip pernah pada waktu saya jalan. Itu pas pada waktu masuk ini sih di daerah negara ya, yang di Bali ya, pada suatu malam. Iseng aja, tiba-tiba saya noleh ke jendela, terus saya hampir melihat itu. Cuman nggak bawa sepeda, dia jalan kaki. Aneh aja gitu, tiba-tiba di hutan yang panjang, terus ada orang-orang jalan. Ya entah dia mau ngapain, cuman kan menurut saya ya agak aneh aja. Itu posisinya tengah malam. Tengah malam, bener-bener tengah malam. Mungkin kalau kita pikir jam mungkin di atas jam 12 lah. Jadi aneh ya, kenapa ada orang tua yang jalan di tengah pinggir hutan. Udah lanjut ceritanya soal mimpi itu tadi. Nah, jadi pada saat itu saya diajak naik sepeda. Di situ dibilang dia menjawab salam saya. Terus tiba-tiba ayo ikut. Otomatis Disuruh ikut sama dia. Saya ikut. Masih dalam mimpi ya? Iya, di dalam mimpi itu saya ikut, tiba-tiba saya melihat jelas tuh pelangnya. Alas Purwo. Entah mungkin itu sekedar halusinasi atau gimana, mungkin ini ya kurang tahu juga, cuman pengalaman pertama jadinya kan apa ini gitu. Kenapa iya gitu bisa sampai kayak gini, padahal apakah kan itu pertanda atau tanda-tanda nih.
Atau diperlihatkan dulu begini nih Alas Puro nih sebelum Mas ya Yosi. mungkin kesannya seperti itu ya, mungkin kesannya seperti itu. Jadi saya lanjut lagi Mas. Itu pada saat saya udah di pelang dulu, dia turunin saya di situ. Monggo Mas dilanjut. Oh, diturunin di gerbangnya Iya. Alas Puro itu. Ini saya mungkin agak lupa ya dia ngomong apa. Seingat saya pokoknya dia bilang monggo Mas lanjut. Mungkin dalam bahasa Jawa ininya. Dia ngomong bahasa Jawa apa sih bahasa Indonesia? Bahasa Jawa Mas. Dia ngomong apa? Bahasa Jawa asli ya, maksudnya lebih halus sih. Yang lama lah ya. Bahasa Jawa, cuman karena saya nggak terlalu hafal ya bahasa Jawa yang halus gimana aja, saya artiin aja. Monggo Mas jalan gitu, lanjut gitu perjalanannya. Di sekitar itu saya kesandung batu. Terus itu saya sadar, bangun. Oh, berarti kalau hemat kesimpulan saya berarti ibarat orang tua ini memberi izin lah mungkin ya untuk Mas Yosi ini bisa melakukan perjalanan spiritual di Alas Purwo ya. Mas, korek Mas, pinjam. Jadi itu Mas Yosi melakukan perjalanan spiritual di Alas Purwo itu dirunut juga nggak? Kalau bisa kan di Jawa itu ada hari baik, ada apa? Kayak nama-nama hari ya. Jadi Atau izinnya di sana ke siapa gitu, atau minta petunjuk ke untuk ke sana tuh ya orangnya itu siapa? ada Mas. Jadi sebelum kita ke sana kita ada kontak-kontakan sama teman saya yang di ini kan, yang di kota. Kita kontak-kontak ada nggak? Terus misalnya kayak juru kunci atau apa Ya, biar juru kunci. perjalanan kita tuh niat saya baik buat kesana itu nggak jadi sesuatu hal yang menakutkan gitu, atau mungkin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena kan baru pertama kali Minta petunjuk lah ya sama kita minta juru petunjuk. kunci. Saya kesana tuh tiba di hari Kamis. Nah menurut saya kan sebenarnya orang bilang kayak malam Jumat tuh malam angker, sebenarnya enggak sih kalau menurut saya. Ya malam Jumat kan malam yang bagus kalau menurut Islam. Iya menurut di agama pun ini. Nah, Jadi dia bilang, oh Mas jangan hari ini, katanya. hari Kamis nggak boleh. Hari Kamis nggak boleh, kurang bagus harinya, bukan nggak boleh, kurang bagus. Itu siapa yang ngomong itu? Juru kuncinya Boleh disebut nggak nama juru kuncinya siapa? Mas Nur saya bilangnya. Mas Nur. Oh, Mas emang- Nur, iya dia asli Sleman. Dia asli Sleman. Kebetulan dia bilang kakeknya dulu aktif Di di Alas Puro, berbakti katanya. Oh, berarti udah turun temurun dia Ya Mas Nur mungkin itu ya. bisa jadi kayak gitu sih Mas. Karena saya kan agak nggak enak aja kalau saya tanya kayak gitu soal kakeknya kan. Iya. Karena kakeknya pun udah almarhum jadi nggak enak. Jadi saya tuh minta ke Mas Nur malam itu ketika saya sampai malam itu, ceritanya kita kan mau malam karena kan Ya. lebih enjoynya mungkin malam ya, atau Mungkin nggak lebih apa kerasa. aura spiritualnya tuh lebih dapat lah ya kalau Iya. malam ya. Nah, cuman jadi pada suatu waktu kesana ketemu Mas Nur tuh bilangin udah hari Sabtu aja, cuman dipesanin sama beliau. Beliau berpesan satu bensin harus full karena kan takutnya di sana nggak ada ini kan, nggak ada pom bensin atau Nanti pom mini lah bisa kita bilangnya. di tengah jalan mogok di hutan ya kan. Lu nggak lucu ya kan niatnya ini. Nah, saya tanya lagi gimana Mas syaratnya? Pokoknya kesana bensin fullin, niatnya jangan niat aneh-aneh. Ini cuma berkunjung karena kan masyarakat tadi kan bilang sama saya berkunjung gitu, beliau bilang ya saya mengiyakan aja apa yang beliau katakan ya kan. Di situ oke. Setelah ngobrol gimana caranya kita masuk ke sana itu beliau bilang udah tenang aja kamu masuk ke sana. Di sana jalannya udah bagus dan banyak pun wisata yang ke sana karena kan keindahan alamnya kan luar biasa. Itu sekarang Alas Puro itu hutan lindung ya? Iya termasuk hutan lindung sih karena di situ kan taman festival. Taman Oh, taman nasional gitu taman ya. taman nasional dan di situ pun ada tentara kok yang ini yang berjaga. Jadi Mas Yos ini izin pertama kali ke Mas Nur ini alasannya apa buat ke Alas Puro kalau boleh tahu? Saya bilang cuma ingin berkunjung Mas karena saya asli Banyuwangi, jadi saya ingin berkunjung ke tempat leluhur. Konon katanya para leluhur pertama tanah Jawa ada di sana. Jadi niat saya yaudahlah apa salahnya sih Napak tilas lah napak istilahnya. tilas. Apalagi di sana dibilang kan ada salah satu gua petilasannya Bapak Soekarno. Jadi hari Sabtu tuh udah jarang ke sana tuh, diizinin hari Sabtu boleh katanya.
Tapi Ya. emang di sana rame orang yang berkunjung. Pada satu hari Sabtu tuh saya pikir mungkin ini ya agak seram aja karena kan banyak cerita yang kanan kiri ya kan. Oh, sebelumnya udah ada cerita-cerita yang Iya. Mas dengar tuh. Iya, soal cerita-cerita Alas Purwo. yang kayak gini lah, yang di sana menakutkan gini. Padahal pada saat saya enggak Mas. Di Ceritanya sana tuh asri. Ceritanya tuh orang itu horor gitu atau Horornya sih iya, cuman lebih ke apanya ya, lebih ke kayak oh nanti karena kamu kenapa-napa kayak gini. Oh. Lebih ke seram-seramnya. Padahal maksud saya apa loh yang bikin di sana tuh seram dan kenapa orang bisa menyebutnya itu? Apa sejarahnya? Dan padahal setahu saya setelah saya baca-baca itu termasuk budaya Indonesia banget. ya banyak leluhur Jawa yang dari sana ya. Iya. Dan juga kalau nggak salah Kerajaan Mataram pernah singgah di sana. Konon katanya ya, menurut cerita masyarakat. Di sana Mas berapa hari melakukan perjalanan di sana? Di sana nggak nyampe berapa hari sih, sebenarnya sehari aja di sana Mas. Cuman Sehari, itu maksudnya sehari 24 jam dari pagi sampai besok pagi gitu. kalau 24 jam itu sih enggak, mungkin lebih ke dia hampir 12 jam lah. Karena pada saat itu berangkat itu sekitaran jam 10 pagi kalau nggak salah. Niatnya saya 2 step. Pertama kita pagi mungkin survei sebentar, malamnya ke sana. Ternyata bablas. Oh iya, tadi sempat salah. Sebenarnya bukan Mataram, sorry. Itu Majapahit yang saya dengar. Bukan Mataram, Sarapat, Majapahit. Tadi Mas Yosi bilang ke sana berdua kan? Iya, berdua. Motoran aja berarti. Motoran aja sama kawan. Karena ditambah juru kunci dan kawannya si juru kunci itu bukan kawan sih, lebih tepatnya itu kayak saudara. Itu tuh jadi kita totalnya betul berempat ke sana. Emang ditemenin? Ditemenin. Jadi pertama kali saya masuk itu kita perlu izin ke pos penjaga TNI yang di sana, ya kita bilang aja, Mas, kita mau kesini itu tujuan untuk spiritual, dikasih ya kita tinggal bayar tiket masuk aja. Kesan pertama pas sampai di sana apa yang Mas Yosi rasakan? Sejuk, asri. Di sana nggak seperti apa yang orang bilang kayak menakutkan, banyak penduduk malah di sana yang tinggal. Yang ada yang nyari kayu bakar, ada yang bertani, karena kan sebelum kita masuk hutan itu sawah itu luas di sebelah kanan itu. Sawah luas. Dan cuacanya pun dingin. Nggak panas-panas banget, padahal itu kan kalau berangkat jam 10, kalau dari kota mungkin antara setengah jam atau lebih ya nyampe ke sana, karena kan banyak juga desa yang kita lewatin Ya. karena tempatnya di bawah banget. Pada saat itu saya lanjut lagi ya Mas ya. Pada saat itu tuh pas masuk ke sana saya diingetin nanti pada saat waktu ada pelangnya itu bilang assalamualaikum aja ya. Umum lah ya, izin, Umum izin. permisi. Saya masuk terus, nah ini nih yang saya bilang nih, saya bisa menyimpulkan bahwa itu kayak perbatasan antara dimensi ya, aku bilang ya, ada perbatasan dimensi yang dimana di sini dimensi manusia dan di sini dimensi alam gaib. Karena pada saat yang saya masuk itu tuh auranya benar-benar berubah dan cuacanya itu nggak panas, nggak dingin, melainkan hangat. Padahal kan kalau dari yang kalau kita berbicara soal hutan, di sana kan pegunungan kan, Alas Purwo itu kan. Ya bukit sih, Bukit, bukit ya. lah gue bilang. Harusnya kan dingin kan. Harusnya dingin. Tapi ini lebih ke hangat ya. Iya. Dan itu pun juga pada waktu masuk banyak wisatawan, terus dari yang beragama Hindu juga di sana kan ada pura ya kan, berkunjung ke sana, dan ada pun orang yang berjualan di bawah, ada tempatnya lah orang berjualan, terus ada ininya lah tempat wisatanya bener-bener dijaga. Dan Terus ini Mas, apa tempat atau spot-spot yang Mas datangi di sana itu apa-apa aja? Karena yang saya lihat yang saya baca-baca juga ya kemarin di beberapa tulisan-tulisan orang di Google itu, di sana kan katanya banyak gua segala macam. Ada juga yang saya baca di sana katanya ada yang orang-orang yang bertapa gitu.
Kalau Mas sendiri di sana spot-spot apa yang Mas datangi di sana? Pertama kali tuh saya datangi itu namanya Gua Istana. Oh, di sana banyak gua. Iya, karena di situ pun juga dibilang petilasannya Bapak Soekarno. Jadi saya kan tertarik lah, karena kan beliau kan presiden pertama di Indonesia ya kan. Mungkin mau mengulik maksud dan tujuan Bapak Soekarno kenapa tilas di sana itu kenapa? Niat awalnya sih. Iya. Niat awalnya seperti itu. Karena kan ya itulah Bapak Soekarno kan hebat banget tuh. Nah, habis itu pada saat berkunjung ke Gua Istana itu perjalanan menempuh ya, jadi sampai dan menanjak ke atas itu kita jalan kaki ya. Jalannya itu udah bagus, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan mungkin masih banyak semak belukar yang menghalangi, jadi orang kan mungkin bawa parang dipotong atau gimana. Bikin jalur lah. Nah, sekarang udah ada jalurnya, Mas. Berarti orang lebih mudah ya? Ya, kurang lebih satu jam lebih lah kalau nggak salah. Jalan kaki. Jalan kaki. Dari pos parkiran. Dari pos parkiran itu kita naik, kita nih bawanya itu kalau nggak salah isi tas saya itu snack sama air, udah itu aja. Buat perbekalan di jalan. Ya. Cuman beliau Mas Nur ini bilang gimana kalau kita sampai malam. Wah, di situ kan saya kan diajak sampai malam. Iya. Oh, boleh nih. Mungkin Mas Nur bilang nanggung nih kalau nggak sampai malam. Apalagi kan Masnya bilang kan mau perjalanan spiritual kan. Jadi sekalian aja sampai malam biar aura spiritualnya itu makin dapat ya. Begitulah, Mas. Coba ceritain lagi, Mas. Pada saat itu saya nanjak dari situ, itu selama sebelum saya nyampe Gua Istana ya, di situ banyak pohon-pohon dan terutama pohon ini ya, bukan tanaman bambu lah. Aneh. Ini aneh nih. Anehnya itu bentuknya, Mas. Masa ada ini pohon bambu yang kebuka gini? Maksudnya? Kebuka gini. Jadi biasanya pohon bambu kan panjang-panjang nih, tempet, nggak ada ruang ya kan. Nah, di sini kayak bentuk ruang, kayak bentuk gua kecil. Kayak orang untuk bertapa. Nah, saya tanya, Mas, ini kok bisa kayak gini, kenapa? Ya memang ada orang bertapa di situ pada saat itu malam. Oh, memang banyak petapa di situ ya? Iya. Nah, pada saat saya nanjak mungkin ada lebih setengah jam, di situ ternyata ada sumber mata air, Mas. Nah, di situ ada tempat di dekat guanya. Sebelum gua. Lumayan jauh lah. Di situ tuh ada ini sumber air yang di sana satu buang hajat, buang kotoran, ada dikhususkan tempatnya disediakan, yang satu ini buat ngambil air minum, yang di sebelah sisi kiri itu buat mandi, dan di sebelahnya lagi yang bikin saya penasaran tuh ada Bali Bengong. Apa itu Bali Bengong? Bali Bengong tuh apa ya, kayak tempat duduk-duduk gitulah, yang ada atapnya gitu, yang kecil, kayak gazebo ya, gitu. Kayak gazebo lah. Tempat istirahat orang kali ya mungkin ya. Tempat istirahat. Di situ tuh ada yang buat api unggun, ada yang kemah, ada yang camping. Cuman itu satu keluarga. Saya tanya, kebetulan kita istirahat dan ngambil air ya kan. Karena saya bawa satu botolnya itu udah habis. Saya bawa 2 botol air mineral. Di situ saya tanya sama Mas ya, yang itu dia memang bahasanya bahasa Madura sih, orang Madura. Cuman anehnya tuh mereka nggak jawab. Masnya nanya apa? Mas, sudah berapa lama di sini? Atau ngapain aja di sini? Saya kan nggak jawab sama sekali. Jadi aneh aja gitu ya? Aneh aja kok dia diem. Nah, ternyata saya baru dikasih tahu sama orang yang naik sebelahnya itu kalau memang si kawan ini udah hampir 3 bulan di sini. Satu keluarga, karena satunya gendong anak. Makanya saya bertanya-tanya. Iya. Jadi saya agak bingung juga karena si kawan ini pakai bahasa isyarat. Jadi saya oke. Ya udah, oke Mas, makasih. Saya lanjut. Konon yang dibilang sama orang-orang yang lewat itu mereka nyari wejangan atau apa. Ilmu gitu ya. Bisa bilang seperti itu juga. Nah, terlepas saya nggak mau mikirin si kawan ini karena lebih tepat ke tujuan saya naik lagi. Sampailah pada saat itu di Gua Istana. Banyak monyet, saya jelasin dulu Mas ya, banyak monyet. Dan pada waktu saya ke atas, ajaib. Saya bilang ajaib. Saya kira cuman orang itu aja yang camping. Ternyata di atas tuh ada yang sampai gelar tikar juga di Gua Istana itu. Di dalam ada yang bawa termos. Petapa juga. Ya. Berarti di sana banyak orang yang pakai sarungan ya kan. Ya dalam tanda kutip ya bertapa. Mungkin ada juga yang minta sesuatu, berdoa mungkin ya. Iya, cuman ada yang saya sesalkan di sana. Yang saya sesalkan itu adalah
ini ya mungkin bagi kawan-kawan yang mau berkunjung ke sana, alangkah baiknya jika habis makan snack atau apa, sampahnya itu diplastikin dan dibuang, benar-benar dibuang, ataupun kalau memang berkenan itu ditaruh aja di tas, jadi nanti dibuangnya di bawah, karena banyak yang berselerak kan. Mungkin sampahnya udah full dan dikorek-korek sama monyet, iya monyet yang di sana. Sebenarnya sih bukan salah wisatawan juga ya, cuman mungkin kebersihannya agak jaga, karena nggak enak aja dilihat itu. Misalnya itu saya nggak berani nanya nih sama orang-orang yang gunung tikar, takutnya nanti karena mungkin nanti kayak yang di bawah tadi nggak jawab juga dia, nggak jawab juga, atau nanti dikira wah ini orang ini ngapain nanya-nanya nih kan gitu kan, serem juga kan walaupun sama juru kunci. Mas, jangan diketok-ketok mas. Oh iya, ini bocor nanti suaranya mas. Oh iya maaf geng. Jadi pada saya ke atas tuh ditawarin, mas mau berdoa dulu. Ditawarin sama Mas Nur itu? Mas Nur menawarkan, mas berdoa dulu di sana sekalian minta izin buat masuk ya. Sebelum masuk ke goanya? Sebelum masuk ke gua. Jadi berdoanya di mulut goanya? Goanya bukan di mulut gua, agak masuk lagi. Setelah mulut gua masuk, kiri. Nah, di situ emang ada tempat buat ya, berdoa? ada tempat berdoa. Oh, emang disediakan tempat berdoa ya? Ya, dan juga itu gunanya dupa yang Mas Nur beli pada saat waktu dia bilang ke kami hari Kamis itu, dia bilang beli dupa harum. Disuruh bawa dupa. Ya, saya pikir gunanya ini ya buat minta izin aja ya, karena kan beda agama. Mas Nur ini kita nggak usah bahas agama Mas Nur lah ya. Iya, sama kok agamanya Islam. Saya pikir kan mungkin dikira beda kan. Mas saya pikir dia Hindu gitu. Iya, saya pikir gitu. Ternyata enggak juga dia, karena dia bahasa ininya fasih ya kan. Nah, habis itu suruh berdoa. Beliau mengingatkan seperti ini, sebenarnya dupa ini cuman alat aja, perantara. Niatnya tetap sama aja mas, nggak masalah. Yang penting masa niatnya betul-betul aja. Oke mas, baik mas. Ingat jangan pernah kepikiran untuk aneh-aneh dan menyebutkan nama atau kata-kata kotor. Menyebutkan nama itu maksudnya menyebutkan nama siapa? Ya mungkin nama seperti Nyai Roro atau apa, jadi nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarang ngomong ya. Takutnya kan nanti ada yang tersinggung gitu ya. Itu kita berdoa. Habis itu diajak nih. Sebelum diajak kita dipakai senter dulu tuh, senter kepala. Gelap, takutnya kesandung ya kan, nggak lucu juga masuk ke goa, nggak bisa keluar nanti. Ya. Ternyata di situ ada air yang genangan air itu yang bisa diminum mas. Kayak danau gitu. Ya kayak danau kecil lah di dalam gua. Kubangan air ya. Gumpalan air, dan Mas Nur bilang di situ itu kepercayaan masyarakat di situ bisa bikin awet muda, dan airnya pun segar menurut saya, karena kan air dari ini kan. Dari ya stalaktit gua itu. Stalaktit gua. Jadi setelah saya minum memang segar mas. Asli lebih enak daripada aqua ya. Jadi air itu gunanya buat diminum dan buat mandi gitu. Mandi enggak sih, cuci muka aja ya. Karena dangkal juga. Nah, awalnya saya kira udah stop sampai di itu aja, karena kan saya masuk ke gua istana, sebelah kiri itu tempat berdoanya, sebelah kanan itu ya udah lorong masuk pertama ya kan. Di situ genangannya. Ternyata ada lagi yang bikin keren di sana. Saya baru kepikiran kalau ada goa di dalam goa. Jadi ada selubung lagi, dan beliau Mas Nur ini bilang kalau misalkan ke atas sana bisa, cuman lagi ada yang bertapa. Nggak boleh diganggu gitu. Nah, bukan nggak boleh diganggu. Nanti terganggu orangnya. Dan kita pun nggak bisa ngelihat juga dia bertapa. Itu jam berapa Mas Yosi sampai ke sampai atas tuh yang saya tuh hampir jam 3 sore. Udah sore. Karena kepotong ini kan berangkat jam 10, kepotong perjalanan sampai ke alas, terus naiknya lagi. Nah pada situ saya masuk ya kan, jadi kita nggak masuk ke atas tapi masuk ke bawah, tapi memang luar biasa itu. Masih ada bentuk-bentuk atau apa ya, kokohan-kokohan batu itu yang udah usang, yang udah lama itu kayak berbentuk tempat gitu. Entah mungkin ceritanya gue istana ini gimana ya. Saya sih saking tajubnya nggak kepikiran kesana juga, karena kan pertama kali wow gitu. Nah, keindahan goanya ya. Keindahan goa, saya baru sadar banyak. Berarti goa istana ini tempat
petilasan apa napak tilas apa sih istilahnya petilasan ya petilasan lah orang. petilasannya Bapak Soekarno. Iya, dan di situ pun ada wajahnya beliau di bendera itu, di bendera merah putih itu. Nanti kita tampilkan geng bentuk logo istana, jangan khawatir. Oh berarti ada bendera juga di situ merah putihnya. Ada bendera Indonesia, di situ ada tulisannya Soekarno. Oh. Nah, Sebagai penanda ya bahwa Soekarno pernah ke sana. Nah setelah itu kita beristirahat lah, makan snack sebentar, terus ngasih makan ini ya kan monyet-monyet kan bersahabat. Nah setelah dari gua mungkin ada hampir 15-20 menit ya, di situ kita lanjutkan lagi perjalanan ke kiri, turun. Masih di dalam gua? Enggak, di dalam gua itu pada saat udah masuk itu udah mentok ya. Karena dibilang banyak yang lagi bertapa, jadi nggak enak ya kan, buat nanti mengganggu ya. Jadi kita keluar, saya cuci muka juga karena airnya seger. Kalau pengalaman spiritual apa yang Mas temukan di gua Soekarno itu? Nanti Mas, ada pada saat itu di malam itu benar-benar wah. Oh nanti malamnya Mas balik lagi ke sana? Enggak, kita sampai malam, benar-benar sampai malam di situ. Oh, di gua istana itu? Enggak, kita di Alas Purwonya itu kurang lebih hampir jam 10. Enggak, kalau di gua istana itu ada hal spiritual nggak yang Mas temuin di sana? Atau saya ngelihat ini sih satu sosok yang berdiri bawa apa namanya kayak trisula gitulah, tombak gitu. Tombak gitu. Saya ngeliat dia pada saat itu masuk di pojok di situ. Dia beliau berjaga, tapi kesannya biasanya kalau kita ngeliat itu kan terancam ya, atau takut. Ini enggak. Bersahabat. Saya merasakan betul bersahabat. Berarti dia kalau saya bilang ya. positif lah ya. Positif. Mungkin dia penjaga di situ kan. Karena diingatkan lagi sama Mas Nur sebelumnya itu kalau masuk itu ilmu apapun yang kita bawa setelah nyampe di Alas Purwo itu hilang. Mental. Ilmu yang jelek, yang kotor. Itulah mungkin kenapa orang banyak bertapa di sana. Mungkin buat penyucian jiwa juga ya. Karena saya sendiri setelah itu saya sadar sih bahwa kita hidup di dunia itu nggak cuma satu aja, ada alam lain yang kita ya pastinya. Nah saya lanjut lagi Mas, setelah itu saya turun dari gua istana, banyak banget, nggak cuma pohon bambu ya, pohon biasa pun ada rongganya. Di situ kami jalan sebagai tanda bahwa di situ tempat pertapaan. Cuman kan karena tempat pertapaan mungkin nanti takutnya nginjak apa ya kan di dalam, walaupun nggak gede gitu kan, kecil banget rongganya. Atau takutnya ada orang kencing di situ kan, tempatnya. Di situ saya kencing di botol Mas, saya nggak berani kencing, takut mengotori ya kan, karena kan nggak tahu tempat itu nanti pakai apa ya kan, kita kencing enak atau dicokot mate. nggak gitu kayak bercanda. Jadi saya lanjutin lagi di situ, saya lupa Mas goanya Mas, cuman tempatnya itu tinggi, ada tangganya, kerennya ada di situ. Itu gua juga. Iya gua. Kerennya itu tangganya tuh jadi satu sama batu-batunya. Kayak dibuat orang gitu ya. Iya, itu awalnya dibuat orang berbentuk bambu, tapi kayak udah nyatu gitu sama alam, udah nyatu sama batunya itu. Karena udah lama, tapi itu kokoh. Udah jadi fosil dia kan. Iya, cuman karena begini ya, saya berpikir takut jatuh kepleset ya karena udah usang atau gimana. Tangganya tuh lurus, men. Nggak lurus banget, ya lurus aja gitu, nggak mereng begini, mungkin lurus, jadi Bismillah ke atas. Sempet naik ke atas. Iya, tapi nggak masuk ke gua ya, nggak masuk ke gua di situ. Saya cuma ngeliat bentuk guanya modelnya kayak huruf O, tapi lebih kayak apa ya, lebih gini lah, berbentuk gini lah, agak runcung ke atas, oval tapi runcung ke atas lah. Saya turun, saya lanjutin lagi agak naik, di situ ada gua. Di sana banyak gua ya? Banyak gua. Konon katanya dan sama cerita masyarakat juga ada 44 gua. Iya. Dan gua yang terkenal itu menurut cerita itu ada gua Istana, gua Raja Wali, Bayangkara, terus Padepokan, Gajah, sama gua Haji. Seingat saya itu sih. Itu yang paling sering dikunjungi orang. Iya, mungkin seperti itu karena kan terkenal juga ya kan. Cuman nggak semua gue, jadi saya cuman melusuri yang 3 gue aja karena tenaga juga ya kan, waktu pada saat itu saya nyampe di gua yang selanjutnya setelah yang naik itu, saya nyampe, saya
herannya apa, masih ada batu-batu yang biasanya orang buat ake itu kan batu hijau entah itu jamrut atau apa, iya, ada di iya, sana. iya. Nah, saya masuk Batu-batu di situ, permata gitu ya. di situ saya nemuin kotak, Mas. Kalau zaman-zaman kerajaan dulu kan kotaknya kayak apa ya, kayak piramida gitu lah, kotak-kotak Itu jam berapa batu. tuh, Mas sampai di sana? Hampir jam 5 sih. Udah mau maghrib ya. Iya. Cuman mungkin masih terang lah istilahnya. Ya. Saya ke sana masih ada bentukannya itu. Itu bentuknya itu kayak apa ya? Kotak gini setengah tapi udah ketutup sama batuan. Itu yang saya gini. Jadi batunya itu kayak ini fosil banget nih, penemuan nih namanya. Harta karun Indonesia nih kan. Itu masih rapi. Cuman pada saat kita mau masuk ke sana itu sempit, Mas. Jalannya Sempit. Jadi nggak bisa berdempetan 2 orang gini, 1 orang aja udah mepet. Dan kita pun nggak berani ke bawah karena licin. Kata Mas Nur, khusus untuk gue ini kalau mau ke bawah itu Lain lagi itu harus izinnya. bawa, bukan lain izinnya, bawa peralatannya lebih karena curam ke bawah. Iya, iya. Di situ tuh warnanya hijau-hijau semua, tapi aksesnya masuk ke sana harus agak ekstra tenaga ya, karena kita harus manjat ke atas. Manjat batu biasa, habis itu tangga kecil, habis itu naik lagi. Di situ ada tempat berdoa, Mas. Ada dupa, terus ada tikarnya, di situ tikar warna putih, saya masih ingat banget tikar warna putih, dan suara-suara bising-bising yang kelelawar itu masih ada. Terus burung-burung, jadi masih waduh, enak banget lah. Asli banget. Enak buat healing gitu ya. Ya, healing. Enak buat healing lah, zaman sekarang kan gitu, men. Healing. Bahasa anak Jaksel ini. Jaksel. Nah, habis itu pada saat waktu nyampe di gua itu ngelihat hal seperti itu, ada satu yang membuat saya aneh. Di goa itu. Di tempat berdoa itu kayak ada orang berdiri gini, Mas. Ini dupanya, ini tikar. Di depan batu ada yang begini. Di depan itu situ. Iya, jadi saya agak kucek-kucek mata, Mas. Saya kan takutnya salah lihat. Takutnya salah lihat atau halusinasi. Karena kan pasti pikiran kita kan pertama kali kita kesana kan bercabang. Iya. Karena kan pertama kali gitu loh. Apa ya ini ya? Apa saya salah lihat sampai Bentuknya gimana bentuknya, Mas? bentuknya itu bukan pakai baju, dia pakai kayak selendang gitu, diikat putih, terus ada kuncungnya di sini. Laki-laki. Iya, laki-laki. Tapi tidak merasa tidak merasa ketakutan, tidak merasa menyeramkan, melainkan kayak bersahabat, kayak ya udahlah lu sini sama gua temenan, ayo ngobrol, kayak gitu bahasanya. Positif lah ya. Positif lah. Jadi karena ini ya, karena masih awal kita kesana, jadi saya nggak berani untuk mencoba interaksi, walaupun saya nggak bisa apa-apa ya. Maksudnya kayak untuk ya udah ngajak ngobrol aja gitu loh, kayak orang kenalan. Nah, itu setelah itu kita duduk istirahat bentar lah karena udah capek ya. Karena walaupun jalannya udah dibuka, itu masih batu-batuan. Jadi kayak ya udah kayak mendaki jatuhnya. Saya sendiri kan jarang mendaki. Baru pertama kali itu aja. Nah, kalau teman Mas itu yang satu itu dia lihat juga nggak sosok itu? Oh, dia nggak lihat. Dia nggak lihat. Cuman dia paling peka. Kalau bisa dibilang dia paling peka terhadap sesuatu apa yang dia lihat yang menurut dia aneh. Itu kan saya paling peka, paling perasa. Berarti dia ngerasain ada sosok itu. Iya, dia punya kelebihan juga melihat ya, indera keenam lah. Tapi nggak tahu penglihatannya entah full atau gimana. Dia kasih tau ke Mas nggak kalau dia nggak? Dia selalu bilang, wah di sini Ada di sini ada nih, ada orang nih, di sana ada kayak gini nih. Cuman sebatas itu aja. Tapi Karena dia nggak ngelihat sosoknya gitu. ya karena kita dilarang nunjuk gini, Mas, kalau kesana, Mas. Kayak kurang sopan aja kayak gini. Lu siapa sih kayak gitu. Lebih baik gini, Mas, monggo. Nah, lebih sopan. Lebih sopan. Ada. Padahal sehari-harinya kan, woi, kampret lu. Nah, kan. Istirahat berapa menit, di situ kita melanjutkan yang dibilang tempat yang bisa kita lihat di situ ada kereta kencana, kata Mas Nur. Di goa ya? Enggak di gua, itu di pantai. Oh, setelah dari goa itu jalan langsung ke pantai. Itu jam berapa itu? Lebih tepatnya udah hampir maghrib dan udah kelihatan, udah gelap, Itu matahari udah mulai turun. Pantai itu pantai apa namanya?
Wah saya lupa mas itu namanya pantai apa. Pokoknya itu pantai kalau kita belok ke kanan itu masuk ke wilayah yang mungkin hewan binatang buasnya tuh masih ini ya, binatang buasnya tuh masih banyak. Ada apa sih namanya, ada pelangnya juga kalau mau ke sana tuh. Batas wilayahnya jangan ke sana. Boleh ke sana, cuman ada tanda kayak warning aja, hati-hati. Nah saya pikir kan karena hutan ya, kita nggak tahu ada ular kobra ceklek dicokot ya kan, wafat di situ kan, belum kawin mas gitu kan. Terus apa yang mas lakuin di pantai itu? Pertama kita duduk mas, istirahat. Dan saya berani bilang pantai itu benar-benar nggak jarang dikunjungi itu karena pasirnya itu masih tinggi-tinggi. Jadi motor tuh udah kayak main selancar tuh. Oh, masalah gundukan-gundukan. Gundukan gini, nget. Di situ saya mulai merasa aneh. Kayak kita nih diliatin gitu sama orang, tapi nggak ada ya kan? Kayak rame aja. Iya, mas saya motornya cuma 2, kan berempat. Terus di pantai itu rame nggak orang manusia? Ada orang yang ini, yang habis mancing. Nelayan. Anak remaja. Oh. Camping mancing, cuman nggak berani kita tanya karena mungkin mereka udah punya izin tersendiri ya sampai berani seperti itu ya. Atau kalau nggak orang lokal. Ya kalau nggak warga lokal ya kan. Saya pun juga walaupun asli sana kan nggak mungkin juga tahu warga lokalnya siapa aja di situ. Tahu semua gitu kan. Kita duduk di pohon-pohon yang udah jatuh bentuk segitiga. Saya di situ lihat ada 2 gunung. Pada saat itu saya melihat satu apa ya, kayak cahaya gitu yang gini nih. Saya pikir kan orang nyenter ya kan, tapi setelah saya berpikir secara logika nggak mungkin juga diem orang senter begini ya kan. Terus masih terang ya kan. Nah pada saat yang mau turun dilarang sama Mas Nur, jangan dulu. Kamu Mas Yos ini nggak kasih tahu ke Mas Nur? Iya saya Mas, saya mau coba ke bawah deh, ke pantai. Iya kayaknya bagus, maksudnya nyobain aja lo di bawah gitu mumpung di sini. Main air gitu ya. Iya, Bu, itu jadi ini kan pantai tapi agak ke bawah lagi ya di sana. Di sekitar Mas nggak ada orang lagi? Nggak ada orang lagi, pas nggak ada orang lagi. Sepi parah. Jadi saya bodo amat lah ya sama yang ngeliatin itu, saya nggak berpikir, karena di sini saya berkunjung menikmati apa itu Alas Purwo gitu. Dan disitulah obrolan kita sama Mas Nur agak lebih mendalam tentang Alas Purwo. Oh, jadi Mas Turi akhirnya menceritakan tentang sejarah Alas Purwo lebih mendalam ya. Dan ada tragedi juga di sana. Jadi pada saat itu saya mencoba turun, Mas Nur bilang jangan ke sana dulu. Alasannya? Ada sesuatu. Oh, ibarat. Saya jawab, Mas itu yang klip-klip itu apa? Beliau tuh cuma ketawa dan ya udah bilang aja assalamualaikum gitu. Karena warnanya tuh nggak merah. Kalau merah kan berarti kayaknya serem gitu ya. Ini nggak putih ke kuning-kuningan tung. Tapi nggak serem ya, maksudnya dedip lagi. Itu di arah pantai. Gini, ini depan nih pantai ya kan. Di samping, saya ngeliat ke samping di sini. Arah hutan. Apa? Baradaya tah kalau nggak salah sini. Jadi kayak ada bukit di sela-selanya nih. Di sela-selanya itu muncul cahaya. Kayak kita ngeliat bintang dulu sih. Iya. Di situ saya melihat ini apaan ini ya kan. Nah, Mas Nur bilang, "Coba kau perhatikan air laut. Air laut kan umumnya kan kalau kita ke pantai kan selalu kesini ya kan. Nanti kau lihat ada orang lari." Saya kan jadi bingung ya kan. Lari kayak mana di atas air ya kan? Naruto gitu kan pikirannya. Oh, maksudnya lari di atas air gitu? Iya, kayak ada orang tuh. Awalnya saya nggak ini kan, nggak saya udah telat kan nggak ini. Cuman kedua kali ini saya coba kamu ini aja. Niatin betul-betul kamu teletain satu arah aja. Suruh fokus gitu. Suruh fokus, satu arah fokus. Bener Mas, air lautnya kesini, tapi itu kalau orang lari ada yang lari. Nah lari kan pasti kan ada percikan air tuh. Itu saya ngeliat percikan air tuk. Dan lucunya lagi saya ngeliat roda kayak kereta kencana gitu. Iya kayak kereta kencana, roda muter. Berarti kayak pasukan begitu ya? Iya, saya pikir mungkin lagi latihan militer. Itu yang lari tuh sosoknya apa tuh? Saya nggak kelihatan Mas sosoknya Mas. Cuma bekas percikan airnya aja yang kelihatan. Iya, sama anggaplah kayak bayangan orang lewat. Cus. Dan terus itu ada kereta kencana yang lewat. Roda itu berulang-ulang. Saya rodanya sampai doang atau ada keretanya? Rodanya aja. Makanya saya pikir ini entah lagi latihan apa militer kayak gimana. Mas Nur itu ngomong nggak itu apa? Dia bilang ini itu salah satu
punggawa kerajaan yang memang lagi beraktivitas di sana. Beliau tidak menyebutkan dia siapa dan aktivitas apa yang dia lakukan di sana. Berarti pantai itu nyambung ke pantai selatan mungkin ya? Mungkin, cuman setahu saya itu bertolak belakang sih ya. Oh, beda. Iya. Beda sekte lah kalau Karena kita bilang, ya. dibilang Gusti Kanjeng Prabu Siliwangi pernah di sana juga. Oh. Jadi kalau kita tarik benangnya lagi, setahu yang saya baca, informasi yang saya dapat itu bertolak belakang. Mungkin bisa jadi salah, bisa jadi benar. Saya pun kurang yakin mana benar mana salah. Tapi itu yang Mas Yosi temui ya. Dan cuman informasi itu itu yang baca. Mas Yosi dapatkan ya. Jadi setelah melihat roda-roda itu apa kata Mas itu? Mas Nur. Udah sama aja Mas. Udah sampaikan aja assalamualaikum. Salam, sebut nama. Itu udah maghrib posisinya. Udah maghrib. Di situ pun kita sebenarnya harus nyalain api. Buat? Jadi kita kumpulin kayu kecil, nggak kayu yang gede di pojokan, ya ranting-ranting biasa biar nggak terlalu mengotori itu ya kan. Kita bakar pakai korek biasa aja, tapi kita sambil rokokan. Nah di situ tuh hawanya udah bener beda. Kalau biasa di pantai tuh malam pasti dingin, tetap hangat. Auranya tuh apa? Suhunya tuh sama kayak. Suhunya sama, cuman lebih kerasa aja hangatnya daripada sebelumnya. Padahal setahu saya kan hembusan angin dari pantai dingin. Ya, kalau malam dingin. Kalau malam dingin, kalau siang apalagi kan panas. Apalagi kita ada lagi nggak yang di? Ada kejadian lucunya gini. Udah diingatin sama Mas Nur kalau kita nggak boleh gini. Kawan saya tuh nggak sengaja nunjuk. Itu siapa sih itu Mas? Ngeliatin banget. Oh dia kayak risih gitu ya? Ya mungkin dia risih karena diliatin mata merah. Mata kawan kau tuh merah? Iya, terus padahal si Mas Nur ini udah mungkin kerasa ngeh gitu kali ya. Udah nggak usah gitu, maksudnya udah nggak usah dipeduliin gitu loh. Si Mas Nur mungkin ngerasain Nah, ya kan? dibilang si kawan itu yang sosok itu agak tersinggung karena kawanku nunjuk. Nah, di situ udah mulai agak gelap itu kita cabut. Karena lapar kita cari warung mau beli pop mie. Jadi selama perjalanan itu kawan saya yang saya gonceng di belakang ini sakit kepala luar biasa. Dia bilang, aduh anjir sakit banget kepala gua. Berat Asli. Berat lah itu ya. Iya sakit banget. Ini kayaknya kita nih diikutin Yos, asli. Nah di situ saya agak nulis spion kan. Walaupun entah kenapa saya pengen lihat spion, padahal saya tahu itu gelap. Dan tidak ada lampu ya, paling lampu motor. Ya. Posisinya motor Mas Yosi di belakangnya Mas Nur. Iya di belakang Mas Nur. Berarti. Iya. Takutnya kan nanti saat. Nah cuman si kawan ini temen saudara Mas Nur tetap aktif ngeliat ke belakang. Takutnya kan dipantau lah ya. Iya dipantau. Takutnya kelewatan atau gimana ya kan? Atau hilang lah nanti ya. Jangan sampai lah sama. Gitu kan. Ya kan kalau Masnya nanti hilang di situ kan nggak mungkin Mas ada di sini. Keren pula aku di sini ya. Jadi setelah perjalanan itu akhirnya singgah di warung dulu, istirahat, makan. Masih itu saya pikir karena menurut saintis orang yang kalau kelaparan ada dua tuh. Nggak bisa mikir, blank, cuma sakit kepala. Saya pikir teman saya ini kelaparan ya kan, karena makan posisi cuma pagi aja. Nah, pada saat itu nyampe di warung tetap sakit kepala habis makan kopi. Akhirnya Mas Nur inisiatif bilang, yaudah kamu nanti sama aku gak usah deh, kita semua deh, kita ke sana. Di sana nanti kan ada teman saya yang di atas, ada rumah juga di atas ternyata. Nah di situ ada tempat-tempat mandi. Nanti di sana pada saat kita di parkiran jangan toleh ke kanan, noleh ke kiri, cukup pandangan lurus. Kita turun parkir di situ, nggak usah inilah aneh-aneh lah dulu. Itu setelah makan? Ya setelah makan. Jadi kita perjalanan, di jalan itu saya sempat shock berhenti gara-gara saya ngelihat sosok yang ada tanduknya tinggi, ternyata rusa. Goblok asli. Oh di sana masih ada rusa ya? Iya, karena rusanya itu setengah doang dong. Itu Di pohon. hewan apa? Saya ngeliat bayangan doang. Cuman Mas Nur bilang itu rusa, karena kan Mas Nur juga berhenti. Saya juga kira astagfirullahaladzim. Saya kaget. cukup keras juga mungkin nyebutnya astagfirullahaladzim. Mas
Aku ngelihat mas, saya bilang, aku ngelihat mas, itu apa tadi ya? Apa yang kamu lihat? Tanduk itu mas, itu rusa. Oh hewan. Astagfirullahaladzim saya gini, aduh gobloknya, ini ya, ini makan bukannya tambah lancar, otak malah tambah goblok ya kan, anjir. Nah, lanjut lagi saya jalan ke atas, memang pada suatu waktu parkir itu lebih tertekan sih aku bilang ya, tertekannya hawanya lebih menusuk. Karena dibilang Mas Nur ada yang jaga di situ Di tempat itu. ya. Biasanya kalau nyamuk tuh kan gigit-gigit pasti kan, enggak, karena saya pas itu pakai kaos lengan biasa, nggak pakai jaket. Jaket saya iniin, iketin di pinggang. Pas sudah itu nyampe ke atas, ditawarin kopi. Anehnya Sama yang punya rumah. sama yang punya rumah si kawannya mas, anehnya kopi ini khusus kawan saya. Disediain kopi, minum sedikit. Mungkin yang punya rumah ini udah tahu ya. Iya, Temennya Mas Yosi ini kenapa? Iya, mungkin sakitnya seperti itu. kenapa? Sakit kepala. Kopi yang kalau kopi baru jadi kan dipegang sini panas, terus dicelupin di sini panas. Nah, dilala pas di ambil sama teman saya tuh agak tumpah, dingin dong. Aku juga pegangin, dingin anjir. Itu kopi yang baru dibikin. Iya, jadi udahlah Fer, nurut aja, toh ini juga buat kebaikan ya kan, karena kan tadi kepala lu sakit. Setelah minum kopi itu lebih mendingan katanya. Gila nggak? Obat lah ya, mungkin Obat gue pikir, Iya. anjir mujarab. Jadi dua- Kopi bisa dijual. didua-duain juga mungkin sama dia. Didoain mungkin. Setelah itu kita disuruh berdoa mas. Di rumah itu. Ya ada tempat tutup berdoa nih, sama kita ngidupin doa, teman saya udah duluan. Di saat berdoa ini saya di telinga kanan situ ada raungan, bener-bener kayak ada hewan di samping pas kuping nih ngeraung. Tapi bukan singa, kayak singa juga ngeraung aja gitu loh. Dan lucunya raungan itu kayak ada nafas. Kayak harimau gitu. Macan. Gak tahu ya raungan itu berbentuk harimau, seperti harimau atau gimana. Cuman lebih kayak beda aja gitu, bukan harimau atau macan ataupun Lama singa. itu suaranya. Lumayan sih. Kayak gitulah buat. Itu tuh. Sempat nanya ke Mas Nur nggak? Itu apa? Bentar, sebelum itu, jadi pada saat dengar raungan itu saya lihat bidadari dong. Jadi tempatnya itu kan bukit ya, kayak gini, di atas tuh kayak bidadari. 2 saya lihat. Di bukit itu. Ya saya bilang sih cakep, anjir cakep wah gitu, dalam arti kan anjir cakep ya. Bajunya baju apa dia? Itu tuh saya ngeliat jelas tuh. Pertama kali tuh saya lihat jelas. Jadi saya lihat jelas itu warnanya itu pink, selendangnya itu kuning, masih ada ini gelang-gelang kayak kerajaan gitulah. Iya. Sini. Terus Dua masih orang? pakai riasan, iya cewek. Dan pas waktu noleh anjir, Cantik. cakep mas. Oh, Sampai dalam kelihatan hati. mukanya. Gusti cakep pe. Sampai nyebut saya Gusti cakep pe. Nah, setelah saya ngeliat bela diri lagi raung-raungan itu ada. Teman saya udah ke belakang, gantian saya udah itu lorong itu, dan dibilang agak samar-samar suaranya. Kalau bisa semisal main ke Banyuwangi lagi suruh mampir tempat leluhur, mampir aja. Oh, kalau Mas Yosi nanti ke sana Ya lagi. mampir kayak mampir. ya cuman ngunjungin aja kayak gitu. Biar gak lupa ya sama. Ya nggak diarahin juga ke tempat sini, enggak. Situ kita ngobrol mas. Emang kalau malam Ngobrol sama siapa tuh? ngobrol sama kawan-kawan ya kan, setelah itu saya Kawan-kawannya ceritain Mas mas, Nur. itu siapa sih yang bidari itu, ada tempat pemandian katanya. Wow. Oh, di atas. Cuman nggak ada niat sama sekali saya buat kesana ya kan, nanti sepet apa kalau lihat kan nggak lucu gitu ya. Menghormati juga. Setelah ngobrol itu dibilang tadi mas ini emang diikutin yang kawan saya ini karena agak tersinggung sih kawan. Yang sosok itu ya kan, karena waktu dia ditunjuk. nunjuk ya. Agak tersinggung, jadi makanya disuruh minta maaf, dan kopinya tadi didoain biar hilang lah sakit kepala itu. Tapi emang bener hilang, dan setelah itu disuruh mandi ya kan. Si Iya. kawannya Mas Yosi itu. Enggak, kawan saya juga disuruh mandi. Oh, semuanya ya. disuruh mandi. Cuma saya nggak mandi,
Karena kan saya pikir agak repot lah ya, karena kita kan nggak bawa baju ganti, nggak bawa handuk, nggak bawa peralatan mandi. Nah di situ tuh cerita lah, karena dulunya ada pantai di situ yang bisa, anggaplah cerita masyarakat tuh yang ngabulin. Apa tuh? Ngabulin permintaan, kayak misalkan mau kerja di mana, ataupun minta saya dideketin sama ini, atau kayak kalau mau minta sesuatu gitu ya. Cuman balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya kan. Karena kan niat saya kan pengen tahu aja nih tempat nih kayak gimana, bener nggak cerita orang kayak gini, pengen ngebuktiin sendiri gitu. Kalau itu yang suara rawan itu Mas sempet nanya nggak? Dibilang itu naga, itu saya kaget. Saya sempet tersentak sedikit setelah dia ngomong kalau itu Nur naga. bilang gitu ya. Langsung kayak, berarti dia salah satu penjaga di situ mungkin ya. naga itu ngelilingin katanya, ngelilingin bukit itu. Sosok penjaga bukit, Sosok penjaganya. Dan dibilang pun apa sih, Mas Nur bilang juga kalau memang rata-rata orang kesini pada minta sih soalnya, tapi kurang menghormati. Kayak gitu. Jadi tujuan orang rata-rata ke sana tuh pengen minta sesuatu ya. Ya, Entah itu kekayaan, entah itu jabatan mungkin ya. jabatan. Dan ada juga orang yang sowan mungkin ke leluhurnya ya kan, yang leluhur yang di sana, karena di situ katanya di Alas Purwo ada keris kerajaan ya, yang ditanam di situ, memang ditempatkan di situ emang sengaja buat kedamaian yang di situ. Jadi beliau juga mengingatkan bahwasanya pada saat kita berdoa ada kata-kata yang lebih baik kita juga mendoakan mereka. Contohnya nggak usah kita nyebutin nama atau apa. Dia bilang contohnya begini aja, kita doain aja semua makhluk hidup berbahagia. Itu kan juga bikin apa sih namanya, kayak bikin yang di sebelah kita ataupun istilahnya senang lah. Kalau di Islam tuh mungkin ngirim al-fatihah buat mereka kali ya. Iya benar Mas. Jadi bukan kita yang minta ke mereka, tapi kita yang mendoakan mereka. Ya, seharusnya sih seperti itu ya. Tapi dari pengalaman mungkin Mas Nur ngelihat banyak orang yang aneh-aneh mintanya ke sana. Memang balik lagi sih ke pribadi masing-masing ya. Kalau soal itu kita kan nggak bisa menutup mata juga. Ada juga ke orang itu. Cuman akan disayangkan juga kalau misalkan ada orang yang minta aneh-aneh. Dan dari tadi Mas, ketika kita ngobrol seperti ini, ramai kali rasanya ya di tempat ini. Iya. Mas Yosi ngerasain ada sosok-sosok yang hadir gitu. Iya, lebih tepatnya di kanan saya agak jauh, kayak lihat enggak. Walaupun saya nggak noleh, saya mikirnya kesana aja gitu, karena ngerasanya pekat aja. Ya mungkin itu kali ya, kan kalau kita bercerita tentang sesuatu hal yang spiritual atau sesuatu yang gaib, ya dia kan juga dengar kan. Mungkin ketika kita ceritakan tentang mereka, mungkin dia datang, dia hadir. Dan lagi yang pengen saya telusuri lebih lanjut itu sebenarnya Alas Purwo juga, karena kan kayaknya baru setengah, nggak nyampe setengah juga mungkin ya, sedikit yang saya tahu mungkin di situ, karena waktu yang terbatas juga. Karena dibilang Mas Nur itu ngajak kita pada saat waktu itu suruh nginep 3 hari lah setidaknya. Kalau kesana lagi? Enggak di hari itu, tapi kalau ada kesempatan lagi boleh lah coba nginep, nggak usah 3 hari, sehari aja. Jadi setelah ngobrol-ngobrol sama karena si Mas Nur ini juga, sorry Mas, si Mas Nur juga dia mau ngelilingin itu juga Alas Purwo itu. Cuman bagi kita yang pertama kali kan wajar ada rasa takut ya, karena baru pertama kali, dan itu pun juga hutan ya kan, masih banyak binatang buas kali ya. Walaupun sinyal juga kencang, minta tolong nggak mungkin juga tiba-tiba ada pesawat jet datang gitu kan, Palang Merah Indonesia gitu datang cerot ya, nggak mungkin lah. Jadi setelah ngobrol-ngobrol sama kawannya Mas Nur itu, perjalanan Mas Yosi ini kemana lagi? Atau stop di situ aja baru pulang? Stop di situ sih Mas, karena udah ngerasa situ tuh kalau nggak salah sekitar jam
9 hampir jam 10 lah. Oh. Udah malam banget. Jadi itu ya pengalaman spiritual yang didapat daerah Spuro itu ya. Iya, cuman ada kerennya lagi, entah kenapa pada saat kita mau keluar kayak kita pamitan tuh kayak ada yang jawab di lempengin, jadi jalan itu yang awalnya kita mungkin lama Dimudahkan lah ya. kayak lebih cepet aja gitu. Terus setiap yang kali kita lewat itu makin saya lihat gitu loh, makin terbentuk wujudnya gitu. Tapi sebenarnya Mas Yos ini bisa nggak sih berkomunikasi dengan hal-hal gaib yang seperti itu? Saya sih nggak berani bilang bisa banget ya, mungkin agak sedikit lah bisanya, karena pun saya nggak terlalu mendalami yang begitu. Jadi menurut enaknya hati aja, kalau memang pengen komunikasi ya saya coba, siapa tahu bisa gitu ya kan. Ya mungkin bagi yang pinter penelusuran atau gimana mungkin lebih jago ya, dan lebih ngerti juga ada bahayanya ada baiknya gitu kan. Baiknya mungkin informasi, bahayanya mungkin nggak tahu lah apa. Saya sih wallahu alam lah. Saya sih ini makin ini Mas apa ya? Saya penasaran. Biasanya kan orang yang bisa berkomunikasi, bisa melihat hal gaib itu ada faktor yang membuat dia seperti itu. Contoh mungkin dari faktor kan ada istilah jin leluhur, ada istilahnya mungkin dia pernah belajar di kiai atau di guru ini, atau dia punya guru spiritual gitu. Kalau guru sih saya pribadi ada, karena kan kalau agama yang saya ambil Islam, cuman lebih ke tasawuf. Dan lagi kalau kalau komunikasi gitu lebih ke ada caranya sendiri sih Mas kalau saya. Oh, jadi Mas Yos ini bisa berkomunikasi dengan ya, hal-hal gaib itu? Iya, cuman nggak selalu bisa, tapi kadang kala bisa. Mungkin karena ini ya pelajaran yang saya tuh mungkin saya belum sampai ke tahap itu lah, baru-baru kayak bisa. Gitu. Kalau yang saya dengar dari orang-orang yang seperti itu kan istilahnya ilmu hikmah ya namanya. Iya bener, ilmu hikmah lah ya. Jadi kayak yaudah ini kelebihan kamu dikasih oleh Gusti Allah untuk kebaikan, sisanya terserah kamu mau dibawa kemana. Makanya nggak heran kalau ada orang bisa ngobatin. Cuman kalau kita lihat dari zaman ya, banyak sekali yang agak saya, kenapa sih harus dibohongin orang kalau kamu tuh bisa, ataupun mencelakakan orang demi apa yang kamu tuju gitu. Nggak seharusnya, karena setahu saya apa yang kita tanam itu dah yang kita raih, dan ilmu itu pun juga bisa menjadi jelek kalau kita berbuat sesuatu yang negatif dengan ilmu itu kan. Dan balik lagi ya, selama perjalanan saya pulang saya selalu melihat harimau. Itu harimau itu gaib atau emang hewannya? Kenapa Mas? Gak ada yang mau ngomong Mas. Oh, ada yang mau berkomunikasi? Iya, itu pun udah biasa sih. Kalau saya sih kadang kalau emang cerita gini tuh kayak ada aja gitu yang kayak gini. Biasa Mas Yos ini metode untuk itu gimana? Saya metodenya? Biasanya niat medomisasi atau lebih kayak saya lebih mendominasi duluan ya. Kalau kayak gitu ya, lebih mendominasi, melafalkan surat-surat, saya tanya. Kalau memang tapi bisa dimasukkan ke badan terus dia ngomong gitu, atau perlu perantara? Nggak bisa dibilang bisa juga, mungkin kadang-kadang bisa ya. Tapi nggak bisa full saya Mas. Kayak misalnya mungkin kayak mediator yang lain ya Masnya langsung ke badan Mas sendiri yang iya masuk. Kayak perlu mediator dan itu full mereka ya kan. Kalau saya nggak, kayak cuman udah saya kasih izin cuma setengah aja. Nanti kalau misalkan dia mau aneh-aneh, saya cabut. Entah, padahal saya nggak pernah belajar ya kayak mencabut sesuatu atau apa, kayak naluri batin sendiri aja, naluri alam ya. Cabut bismillahirrahmanirrahim dan lain-lain. Dan itu kerasa banget tuh. Dan ini ada yang mau ngobrol? Niatnya ngobrol,
cuman Dia enggak, kalau pengen memang, hadir aja kayaknya dia. ya kalau memang itu yang mau ngobrol itu siapa dia? Itu ya kayak karena saya mungkin nyebutnya Macan bentuknya ya tadi itu mungkin bisa seperti itu ya, karena si sosoknya itu. nggak tahu, masih belum tahu pasti nih. Itu memang hadir langsung dari alasnya. Gak tahu ya saya hadir dari mana dia apanya, cuman ini masih alami banget lah saya bilang. Sosok yang mau ngobrolin. Iya, maksudnya masih alami itu kayak nggak ganas, nggak. Sebenarnya sih kalau saya sih Mas, kalau memang dia mau menyampaikan sesuatu berupa sejarah atau kisah tentang Alas Purwo, ya, kalau Masnya berkenan, monggo. Itu istilahnya buat melengkapi lah cerita Masnya. Coba ya, bismillah. Jadi ini teman-temannya Mas Yos ini mencoba untuk istilahnya medomisasi mungkin ya. Jadi ada sosok yang hadir dari Alas Purwo, atau belum pasti dia dari mana ya. Iya, saya belum. Tapi garis besarnya mungkin dia tahu lah tentang Alas Purwo ini dan dia pengen berkomunikasi. Iya kan, kalau dibilang Alas Purwo itu kan juga katanya ada salah satu kerajaan tertua ya kan. Jadi sekarang nih Mas Yos ini mau mencoba untuk istilahnya apa ya? Saya kurang familiar sih dengan istilah-istilah seperti itu. Mungkin coba Mas memasukkan mediasi kali ya. Ya, dia Mas Yos ini membuat dirinya menjadi mediator untuk ya hal gaib ini, buat memberikan informasi tentang Alas Purwo mungkin ya. Kita juga belum tahu. Nah, kalau Mas Yosi berkenan ya kita coba kali aja kita dapat informasi yang baru nih tentang Alas Purwo. Iya, soalnya ini nggak tahu ya, entah apa, karena agak beda nih Mas. Tangan kanan saya kan ini nih, maksudnya tangan kiri saya ini kan anget-anget aja gitu. Ini dingin kali. Tangan sebelah kanan. Jadi dari tadi tuh pas Mas Yosi ngobrol kayak rame di sini gitu ya. Iya, kayak rame, cuman ada satu sosok yang memang kayak mendominasi dia, entah pengen bicara atau apa, yang penting kayak yaudah gue pengen hadir gitu doang. Kalau Mas Yosi berkenan kita tampilkan ke teman-teman penonton. Makan waktu lama nggak untuk buat mendominasinya? Bukan makan waktunya sih sebenarnya, atau lebih kayak apa ya, saya agak takut aja kalau misalkan ada kejadian yang kayak sampai gebrak meja atau gimana ya, karena kan terkadang saya agak lost control. Mas bisa dibantu nggak? Mungkin nanti dicoba deh, kalau misalnya dia lost control ya kita break aja videonya, mungkin gitu aja. Atau Masnya bantu pegangin saya nanti di sebelahnya selama proses mendomisasi. Bisa. Nanti pas saat udah keisi nanti saya bantu. Nanti kita bantu Mas kalau misalnya emang ini. Jadi ini ya guys ya, kalau dibilang orang yang bisa melihat atau bisa jadi mediator itu enggak 100, menurut saya pribadi enggak 100%. Kayak dia tuh bisa segala, jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing di setiap Tolong Mas kursinya Mas. Ini saya coba dulu ya, mohon maaf nih kalau misalkan gagal atau gimana, soalnya saya pun sudah bilang istilahnya dicoba dulu, kita coba dulu untuk terbatas lah, ya. Terbatas lah, nggak ini banget lah, nggak bisa banget sih. Saya juga sama-sama masih belajar. Nanti kalau misalnya videonya tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Mau langsung dicoba Mas? Jadi untuk teman-teman, Mas Yos ini sedang mencoba ini biar saya kasih tahu penonton, sedang mencoba untuk menjadikan dirinya sebagai mediator untuk kita dan alam gaib ini. Karena kata Mas Yosi ada satu sosok
yang ingin, istilah kata, ingin ngobrol ya. Siapa tahu kita bisa dapat informasi lain atau tambahan cerita tentang Alas Purwo itu seperti apa gitu. Apa-apa saja yang ada di sana. Sama ini Mas, biasanya kalau kayak saya melakukan seperti ini nggak ini sih, Nggak instan gitu. nggak instan dan nggak cepet kayak mungkin yang udah Yang pro lebih, lah, yang lebih ya, ahlinya yang dan ilmunya udah lebih tinggi ya. yang ilmu lebih tinggi dan kayak cuman Langsung saya gitu. menyambung aja gitu loh, Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. nyambungin aja gitu loh. Kita coba aja Akhir dulu. Mas. Iya, kita coba aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dengan siapa ya? Bisa ngobrol nggak? Itu tadi siapa Mas? Jelek banget Mas. Hah? Apa ya? Nggak baik itu Mas, menurut saya sih. Bukan dari Alas. Kasar. Maksudnya Energinya kasar. negatif gitu. Ya lebih ke negatif. Jadi makanya saya tadi pas waktu nyoba kayak kok tiba-tiba kasar. Tadi halus. Itu sosoknya seperti apa dia? Berbulu. Dia asalnya dari mana? Dia bukan asalnya dari Alas ataupun dari tempat yang saya ceritakan tadi, lebih kepada sekitar sini sih. Oh, yang tadi tuh yang dari sekitar sini. Iya, Bukan jadi yang dari makanya Alas. saya coba pas waktu saya nyoba, pas waktu masuk bau-bau inilah tidak kurang enak lah baunya itu. Terus sama energinya tuh Negatif. kasar. Lebih ke negatif sih ya saya bilang. Jadi Jadi langsung kayak dikeluarin aja gitu ya. ya daripada nanti Ya. tempatnya masnya kan ini ya kan gak enak, saya juga kan ya udah gitu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan langsung dikeluarin aja dia. Karena dia nggak mau ngobrol juga sih tadi. Dia tuh nggak mau ngobrol, lebih tepatnya pengen kayak Mau menunjukkan aja kalau iya aku lo ada, eksistensi dia gitu. aku lo ada ini lo. Karena berbulu, kasar, mirip kera sih, tapi nggak bisa dibilang kera juga. Oh. Mungkin ini ya, mungkin nanti Yang saya kagetnya tiba-tiba pas waktu dia senyum ada taring, terus kayak pola matanya itu berubah. dia hadir di sini tuh
Sebenarnya buat apa sih? Lebih kepada kayak mungkin ini ya, mungkin dia pengen menunjukkan kalau di sini ada dan pengen diceritain kayaknya. Mending kita coba mediumisasi lagi, tahan 5 menit, kira-kira makanya kuat nggak biar dia. Bukan masalah kuat atau enggaknya sih, sebenarnya kayak saya sejujurnya kalau masuk yang jelek itu nggak tahu kenapa mental aja gitu. Saya paksain masuk bentar, paling terus mental, entah kenapa kayak nolak aja gitu. Dan lebih kepada kayak ngapain sih lu? Oh, bertolak belakang sama. Bertolak belakang banget. sama. Tapi selama apa? Selama ini pernah nggak Mas Yosi melakukan mediumisasi dengan hal gaib yang dari alas purwo? Kalau itu belum pernah, Mas. Karena saya sendiri menghormati tempat itu dan tidak mau aneh-aneh, lebih tepatnya sadar akan saya itu siapa. Lebih menghormati mereka. Lebih dan siapa tahu kan kita nggak tahu juga dia kan entah dia leluhur, penjaga atau gimana, karena kan bisa berbentuk apa aja dan menyerupai apa aja kembali lagi. Berarti yang tadi itu negatif ya? Iya, karena panas aja gitu. Tadi awalnya dingin, ini beda. Nggak yang tadi. Yang tadi tuh nggak mau. Oh, nggak mau. Ya, ini lebih saya coba yang hampir sama ya. Mungkin kayak auranya gitu. Saya coba panas. Di saya tuh panas banget tangan tadi. Terus di sini saya tuh kayak aduh anjir banyak banget bulunya anjir. Walaupun tangan saya berbulu ya, maksudnya lebih lebat aja kayak ya kera gitulah mungkin. Ada sosok lain nggak di sini yang bisa diajak ngobrol gitu? Ada sih sebenarnya, cuman lagi nggak ini aja sih Mas. Apa tahu dia nggak mau? Mungkin nggak sekarang deh kayaknya. Oh, nggak sekarang. Mungkin nanti di lain Waktu kita waktu lah kita ketemu lagi kan. lakukan mediumisasi itu ya. Karena mediumisasi itu nggak bisa asal sih, kayak kita juga harus tahu di sini tuh siapa. Kan saya memiliki ini kepercayaan kalau misalkan dimanapun tempat kita berada dan menginjakan kaki, di situ pun ada juga pasti. Baik Ada itu sosok yang seperti itu ya. Mungkin ini kali ya, untuk teman-teman atau untuk penonton, mungkin lain kali kita akan melakukan mediumisasi ya Mas Yosi. Mungkin ada ritual-ritual atau kiat-kiat tertentu yang mau dilakukan Mas Yosi biar yang datang itu atau yang masuk ke Mas Yosi itu yang positif lah istilah kata. Biar dia mau ngomong, mau ngobrol mungkin tentang sejarah alas purwo atau mungkin hal-hal lain yang kita obrolin ke dia. Mungkin di next video aja kali ya. Ya, di next video dan di next episode kita mungkin bisa lebih kayak menghadirkan sesuatu lah ya. Insya Allah ya teman-teman ya. Jadi saya cuma nitip pesan kepada teman-teman semua, jagalah apa yang harus dijaga, jangan rusak apa yang sudah asri. Jadi kita harus menghormati lah, sama-sama menjaga, dan itu kan juga salah satu pesan leluhur lah, pesan untuk negeri yang kita cintai ini. Mungkin gitu aja karena ini ya agak nggak enak juga awalnya jadinya. Oh, udah mulai ini banyak yang negatif ya. Ya agak aneh ya kan. Jadi mungkin Pasti selalu gitu, pasti selalu kayak gitu. Oh, setiap Mas Yosi ini menceritakan tentang Iya. hal-hal spiritual selalu ada yang Iya, datang. kayaknya mungkin wajar ya karena kita kan ngomongin hal-hal yang begitulah ya. Mungkin mereka juga penasaran ya, siapa sih ini yang ngomong, apa sih yang diomongin, itu kali ya.
Itu tadi cerita tentang perjalanan spiritual dari Mas Yosi Iskandar di Alas Purwo. Mungkin ada pesan-pesan tertentu mungkin yang bisa kita ambil dari cerita Mas Yosi tentang lebih menjaga kelestarian lingkungan. Kalau di tempat baru jangan asal nunjuk, harus lebih sopan Iya, benar, gitu. Mas. Nah, kalau ada hal-hal aneh yang kita temui, jangan kaget gitu ya. Mungkin itulah yang 3 pesan yang bisa saya tangkap dari cerita dari Mas Yosi. Nah, mungkin selanjutnya kita akan melakukan ini ya, mungkin maksudnya mendomisasi ya. Ya, insya Allah Mas. Untuk siapa tahu ada pesan-pesan dari leluhur atau cerita baru tentang Alas Purwo yang bisa kita tampilkan untuk teman-teman semua. Baik. Jadi kita biarkan dulu Mas Yosi melakukan apa sih istilahnya, persiapan gitu ya untuk melakukan medomisasi, karena menurut cerita Mas Yosi tadi medomisasi itu enggak serta-merta bisa langsung dilakukan ya. Ya, benar. Ada langkah-langkah, mungkin langkah-langkah khusus yang Mas Yosi mau lakukan. Jadi mungkin di next video ya kita tampilkan. Jadi cukup hari ini obrolan saya dengan Mas Yosi. Semoga kawan-kawan selalu bahagia setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.